Ya, semua ya, alhamdulillah. Sebelum melanjutkan ke pembelajarannya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah dari teman-teman kalian ada yang tidak berangkat? Siapa? Ada banget. Sakit. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya Mbak Amel bisa mengikuti pembelajarannya. Pembelajaran hari ini, apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke. Materi hari ini itu berkompetisi dalam kebaikan. Mengapa sih kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, sedangkan kebaikan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja? Coba Mas Muhammad jelaskan. Kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, sedangkan kebaikan itu bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja? Ya, betul. Karena kita dianjurkan berlomba-lomba dalam kebaikan karena kan kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Terus kita itu harus tidak boleh menunda-nunda waktu kita untuk berbuat baik. Siapa misal gini, aku ingin berbuat baik, ingin menolong dia, tapi besok aja wes lah, gampang. Dasarnya besok masih ada waktu. Nah itu nggak boleh. Siapa tahu malamnya malah dia yang meninggal duluan. Akhirnya kan malah nggak dapat pahala. Belum mempunyai bekal untuk di akhirat kelak. Nah sebelumnya Ibu akan tanya, berkompetisi dalam kebaikan itu apa sih maksudnya? Berkompetisi dalam kebaikan itu maksudnya berusaha menjadi yang terbaik kepada sesama, bukan untuk mengalahkan orang lain, kemudian tetapi untuk meningkatkan kualitas diri dan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Fastabiqul khairat atau berkompetisi dalam kebaikan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Bisa tolong Mas kotak-kotak baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Satu, dua mengalunya fastabiqul khairat. Ayat satu, ya'lamukumullah dan jamaah innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya itu kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua sudah dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 32. Nah, dalam Quran surat Fatir ini dijelaskan tiga golongan manusia dalam menghadapi perintah baik kepada Allah. Terakhir dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim ini menjelaskan perintah bersegera untuk berbuat baik kepada manusia, misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti gotong royong. Terus ketika dalam kelas misalkan ada teman yang kesusahan dalam mempelajari materi tersebut, nah sikap kita yang benar itu gimana sih? Coba bisa dijelaskan, Mbak Ani. Misal ada teman yang kesusahan dalam mempelajari materi, nah sikap Mbak Ani itu apa? Acuh tak acuh atau malah membantu atau malah kayak membuli? Ada saya membantu, ya betul sekali. Ketika kita di dalam kelas terus ada teman kita yang belum mengetahui materi tersebut, tapi kita kok paham materi tersebut, nah kita harus membantu, bukan malah membiarkan. Intinya itu jangan pelit terhadap ilmu kita. Ilmu kita itu harus disebarluaskan, karena ketika kita bisa menyebarluaskan ilmu kita, itu akan dikasih pahala oleh Allah seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 32 ini. Maksudnya berkompetisi dalam kebaikan itu bukan secara fisik, tapi secara ilmu. Nek secara fisik kan
bisa kayak lomba lari, berkompetisi dalam kebaikan yang dimaksud di sini itu dalam memperoleh ilmu, terus keridhaan Allah, menambah kualitas diri. Nah, dalam berlomba dalam kebaikan itu mempunyai etika, di mana yang pertama itu ikhlas. Kita melakukan kebaikan kepada sesama kita itu tidak boleh lihat. Misalkan kayak contohnya si A membantu si B itu dengan tujuan agar dipuji orang lain, ataupun semisal dia sendirian, dia nggak berbuat baik kepada misal si A sendirian, si A tidak berbuat baik kepada si B, tapi ketika banyak orang, si A malah berbuat baik ke si B, itu tidak baik. Berarti intinya itu kita berbuat baik kepada sesama manusia, tetangga itu harus niat ikhlas. Kemudian yang kedua, etika berkompetisi dalam kebaikan yang kedua itu sehat dan konstruktif, tidak menjatuhkan orang lain, dengan tidak mempunyai niat menjatuhkan orang lain. Misalkan kayak Mbak Zahro, terus Mbak Ani, satunya Mbak Umi itu dalam satu kelas. Nah, semisal Mbak Zahro kok biasa peringkat satu terus Mbak Ami peringkat 2. Nah, ada satu teman yang tidak pernah yang tadinya ranking 1, terus Mbak Zahro ingin ranking 1, tapi itu tidak boleh menjatuhkan orang lain. Kemudian tetap mengedepankan gotong royong, maksudnya kita kan dalam kehidupan bermasyarakat ya, yaitu tidak boleh melupakan sikap gotong royong. Nggak harus kita melakukan gotong royong itu jangan disuruh dulu, berarti kesadaran diri dari hati kita. Tapi kesadaran diri dari hati kita itu juga jangan didasarkan dengan niat ria ataupun biar dipandang baik oleh orang lain. Harus dengan ikhlas dari hati kita sendiri. Nah, dalam Quran surat Fatir itu ada 3 golongan manusia dalam menghadapi perintah kebaikan kepada Allah. Yang pertama itu golongan zalimul nafsi atau mendalimi diri sendiri. Nah, mendalimi diri sendiri itu maksudnya ketika kita punya niat baik seperti yang tadi saya jelaskan, ketika kita ingin berbuat baik tapi kita menunda-nunda waktunya, akhirnya kita belum jadi berbuat baik dan belum mendapat pahala. Yang kedua ada tasdid atau bersikap pertengahan. Itu kadang membantu, kadang enggak. Terus yang terakhir golongan sabiqun bil khairat, itu terdepan dalam berbuat kebaikan. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, cukup sekian ya untuk tugas minggu depan. Itu kalian, ibu akan beri pertanyaan. Kalian itu dalam melakukan kompetisi dalam kebaikan zaman sekarang kan media sosialnya kan tinggi, itu yang bertanya apa dalam melakukan kebaikan itu. Minggu pertemuan selanjutnya ibu akan tanyakan. Cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah.